Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa program sarjana pun diploma dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Tasrim. Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Tasrim. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar dari manajemen keuangan sebagai sebuah pengantar. Dan dalam video ini, Anda bisa membaca lebih detail mengenai referensi buku manajemen keuangan yang dikarang oleh Suad Usnan. Pada bagian ini, Anda diharapkan mampu memahami ruang lingkup manajemen keuangan, lingkungan keuangan, dan beberapa konsep dasar keuangan itu sendiri. Dan secara khusus, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan 5 hal. Yang pertama, mengenai keputusan keuangan yang perlu diambil. Yang kedua adalah keputusan atau tujuan normatif dari keputusan keuangan. Yang ketiga, lingkungan keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang keempat, berkaitan dengan nilai waktu uang. Yang kelima, bagaimana melakukan penilaian terhadap aktiva. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer keuangan, pertama kita akan mengetahui dulu terlebih dahulu fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri. Jadi secara umum, fungsi manajemen itu ada dua. Jadi secara umum, saya ulang kembali, fungsi manajemen keuangan itu secara umum ada dua, yaitu kegiatan menggunakan dana, dan yang kedua adalah kegiatan untuk mencari pendanaan. Artinya sederhananya, manajer keuangan berfungsi secara umum bagaimana memperoleh pendanaan dan kemudian kemana dana itu dialokasikan atau diinvestasikan. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, pada gambar yang tertera itu ada berapa kegiatan dari manajer keuangan itu, baik dalam hal memperoleh dana, kemudian mengalokasikan dana. Jadi, manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market. Pasar keuangan menunjukkan pertemuan antara demand dan supply. Di pasar keuangan ini sendiri, seperti pada kanan layar Anda itu, dapat bersifat formal, seperti perbankan, bursa efek, dan lain-lainnya. Dapat juga bersifat informal, seperti dari arisan, kumpulan simpan pinjam, dan sebagainya. Perusahaan besar biasanya berhubungan dengan lembaga keuangan secara formal, dan sebaliknya secara ukuran perusahaan kecil biasanya berhubungan dengan sektor informal. Dalam hal pemilihan lembaga keuangan, perusahaan perlu mempertimbangkan dua aspek atau dua unsur utama. Yang pertama adalah biaya dan persyaratan untuk memperoleh dana tersebut. Dan yang kedua, jangka waktu dana bisa dipergunakan. Manajer keuangan perlu ke pasar keuangan untuk mendapatkan dana dan tidak terbatas hanya ke pasar modal. Dana yang diperoleh seperti pada gambar itu ditunjukkan oleh panah yang kedua,
kemudian diinvestasikan pada aktiva perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan atau kegiatan memperoleh dana dengan menerbitkan aktiva keuangan ya, seperti saham dan obligasi. Kemudian perusahaan akan menginvestasikannya atau perusahaan memiliki aktiva real seperti tanah, mesin, persediaan, dan sebagainya. Kegiatan tersebut dinamakan atau disebut dengan investasi. Perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Sederhananya bahwa dengan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, harapan mereka adalah memperoleh laba. Ya, laba yang diperoleh kemudian diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik dana dan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Catatannya adalah kemungkinan pilihan tersebut tidak selalu bebas, seperti kalau dana diperoleh dalam bentuk pinjaman, maka pengembalian pinjaman dan bunganya tidak bisa dihindari atau akan sesegera mungkin dilakukan pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dari skema terlihat pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa manajer keuangan harus mengambil keputusan keuangan paling tidak memuat 3 hal utama. Yang pertama adalah penggunaan dana, seperti pada panah yang kedua disebut dengan keputusan investasi. Yang kedua adalah memperoleh dana, pada panah yang pertama disebut dengan keputusan pendanaan. Dan yang ketiga adalah pembagian laba atau yang disebut dengan kebijakan dividen. Ketiga keputusan tersebut merupakan keputusan keuangan yang harus diambil oleh manajer keuangan. Baik, rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, itulah 3 hal atau 3 aspek keputusan yang harus diambil oleh seorang manajer keuangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.